Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, saya perkenalkan diri dulu. Saya Firman Asidikas Munir dari kelas J dengan NIM 203111216. Eh, jadi di sini saya mau menjelaskan materi 1 sampai materi 7 ya, tentang manajemen keuangan strategik. Jadi pada chapter pertama itu yang dimana ada overview of management finance strategic. Jadi itu tuh seperti gambaran manajemen keuangan strategik. Nah lalu yang dimana manajemen keuangan strategik ini tidak hanya merupakan cara untuk mengelola keuangan. Jadi perusahaan juga itu bisa mengelola keuangannya sendiri. Misalnya apalagi bagaimana mereka itu mengelolanya itu dapat berhasil dan mencapai tujuan ya dan sasaran perusahaan mereka. Lalu untuk memaksimalkan laba perusahaan mereka sendiri. Selain itu manajemen keuangan juga ini bertujuan untuk memaksimalkan laba ya dari para pemegang saham. Oke, lanjut. Fungsi dari manajemen keuangan ya. Fungsi dari manajemen keuangan sendiri itu seperti perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan. Jadi memang ada beberapa fungsi-fungsi yang memang bisa menghasilkan laba yang maksimal. Oke, lanjut ke sebenarnya chapter 2. Chapter 2 itu ada hubungan agensi dan perusahaan pemerintahan. Jadi ini menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan ini adalah bagaimana kita atau perusahaan itu mengorganisasikan perusahaan mereka dengan secara dikendalikan dan diarahkan. Jadi seperti terkontrol gitu ya. Lalu tata kelola juga ini merupakan hubungan atau distribusi hak dan tanggung jawab di mana di antara peserta yang berbeda di dalam korporasi gitu ya. Atau seperti kayak dewan manajer, pemegang saham, stockholder ya, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada kayak terdapat kayak batasan di dalam manajemen keuangan, yaitu misalnya modal dan yang tidak terbatas itu adalah ide. Jadi ide itu penting buat perusahaan untuk inovasi. Oke, lanjut ke chapter 3. Jadi chapter 3 ini menjelaskan analisis kelayakan ya. Analisis kelayakan di sini tujuannya untuk mengetahui apakah sebuah ide ini merupakan fondasi yang baik atau ya layak gitu ya untuk menciptakan hasil yang sukses. Ada tiga tipe dari analisis kelayakan, yaitu industri dan pasar. Itu tuh untuk mengetahui apakah seberapa menariknya sih suatu industri dalam perusahaan itu untuk suatu bisnis gitu. Jadi suatu bisnis yang baru itu bisa mengetahui di mana celah yang menguntungkan. Lanjut kita ke produk atau layanan, yang dimana kita itu harus bisa mengetahui atau perusahaan itu harus mengetahui apakah pelanggan ini bisa nggak bersedia untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan, karena sejatinya pelanggan itu memiliki hak-haknya tersendiri untuk mencari yang namanya barang-barang atau jasa yang mereka inginkan. Lanjut ke keuangan. Keuangan ini bagaimana cara perusahaan itu dapat menyediakan produk ataupun layanan yang dimana bisa diberikan kepada pelanggan misalnya, yang bisa menguntungkan seperti. Jadi tiga tipe ini saling berhubungan, yang dimana industri ini berkaitan dengan produk ini berkaitan dengan keuangan, jadi saling berputar. Jadi dan juga di sini jelaskan bahwa dalam analisis juga itu analisis kelayakan ini dimana ada yang namanya payback period atau PBP. Tujuan dari payback period tersendiri itu ya itu menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Misalnya kita menghitung jangka waktu
mengembalikan nilai investasi gitu. Lalu untuk PBP juga sebagai penentu dalam mengambil keputusan investasi, apakah misalnya secara finansial dari para pemegang saham yang layak, atau bisa menginvestasikan modal mereka kepada suatu proyek atau tidak. Jadi sangat menentukan bahwa PBP ini bisa menentukan bahwa mereka itu siap atau tidak untuk menerima proyek, investasikan modal misalnya. Lanjut ke chapter 4 ya. Nah, chapter 4 ini membahas yang namanya capital budgeting and the case for NPV or IRR. Maaf ya, ada ini. Pada chapter 4 ini membahas ya perihal konflik dari antara NPV dan IRR. Manakah yang maksudnya lebih bagus digunakan dalam untuk menentukan bisnis gitu. Karena sejatinya NPV dan IRR ini mempunyai suatu kelebihannya masing-masing. Lalu jadi saya menjelaskan bahwa NPV di sini adalah selisih yang dimana antara nilai arus kas yang masuk dengan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Metode NPV sendiri ini juga dapat melengkapi kekurangan yang dimana PBP dapat menggunakan time value of money-nya gitu. Keuntungan juga dari NPV ini yaitu bisa diterima oleh investor dari sebuah investasi suatu bisnis tergantung pada risiko yang ada pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya semakin tinggi risiko suatu proyek, maka keuntungan yang akan diperoleh juga itu akan semakin tinggi. Jadi tingkat ketidakpastian juga itu akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Makin tinggi risikonya, makin investor akan mensyaratkan keuntungan yang semakin besar. Jadi seperti investor ini harus mengetahui risiko-risiko yang ada di resiko tinggi yang akan dihadapi perusahaan gitu. Jadi bakal bisa menguntungkan atau tidak sesuai dengan risiko yang ditanggung. Lanjut, maka lalu di NPV juga itu menerima risiko yang tercermin pada R-nya. Makin tinggi R-nya, makin tinggi NPV. Makin kecil NPV-nya. Artinya yang dimana proyek-proyek yang memiliki risiko yang tinggi biasanya akan dikompensasi dengan nilai yang tinggi. Tujuannya juga itu untuk memastikan bahwa kita bisa mengambil investasi proyek tersebut. Oke, lanjut ke IRR ya. IRR itu adalah dimana tingkat keuntungan itu bisa meningkatkan keuntungan tersebut. Misalnya NPV sama dengan, ya maksudnya rumusnya itu NPV sama dengan 0, yang dimana artinya itu cash inflow sama dengan cash outflow. Jadi NPV dan IRR ini sama-sama merupakan keuntungan. Jadi perusahaan bisa memilih memakai NPV atau IRR. IRR juga dalam bentuk presentasi. Kalau IRR itu untuk dalam bentuk presentasi, sedangkan NPV dalam bentuk nominal. Jadi begitu kita bisa mengevaluasi layak atau tidaknya suatu investasi yang berdasarkan IRR, maka harus dibagi dengan modal. Karena prinsip mencari keuntungan itu didapat dari selisih antara keuntungan dan modal. Nah, bagaimana kita bisa menggantikannya dengan modal yang dalam bentuk presentasi tersebutlah. Makanya harus dibandingkan dengan biaya modal. Kenapa konflik bisa terjadi? Karena konflik ini juga menjadi rekomendasi. Konflik dapat terjadi karena adanya rekomendasi atau asumsi yang tidak selaras antara NPV dan IRR. Jadi dengan adanya asumsi itu di tingkat keuntungan yang reinvestasi atau reinvestment rate. Jadi reinvestment rate itu adalah tingkat keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi, dan keuntungan tersebut dipertimbangkan dalam
dalam menilai kelayakan sebuah investasi. Singkatnya seperti seberapa besar sih tingkat keuntungan yang akan kita terima dari proyek tersebut, atau yang kedua yang bisa diinvestasikan gitu. Oke, lanjut kita ke chapter 5, sudah 10 menit soalnya. Chapter 5 capital budgeting ini maaf ya. Capital budgeting di sini menjelaskan, jadi chapter 5 ini menjelaskan capital budgeting under condition of uncertainty. Ini maaf ya, tulisannya salah ya. Penganggaran modal ya di sini. Penganggaran modal atau dalam kondisi ketidakpastian, uncertain, ketidakpastian. Jadi tidak pasti begitu. Jadi capital budgeting di sini adalah proses yang dimana digunakan untuk perusahaan untuk memilih serangkaian yang investasinya ini bisa menghasilkan apa tidak kelayakan yang paling banyak bagi pemegang saham. Lalu bisa dalam memilih investasi juga kita harus bisa memilih perusahaan itu juga harus bisa memilih investasi yang manfaat marginalnya, margin ya, keuntungan untuk melebihi biaya marginal itu sendiri. Lalu capital budgeting itu sangat penting karena ada beberapa hal yang bisa ambil poinnya. Jadi ada 4 poin yang saya ambil, bisa melibatkan, jadi salah satunya itu melibatkan investasi sumber daya yang besar, tidak mudah dibalik, memiliki implikasi jangka panjang bagi perusahaan. Lalu yang terakhir itu bisa melibatkan ketidakpastian dan risiko bagi perusahaan. Nah, di dalam chapter ini juga ada yang namanya merupakan analisis ketidakpastian. Apa sih itu analisis ketidakpastian? Nah, analisis ketidakpastian itu adalah bagaimana jika variabel atau asumsi terhadap diubahnya dari kasus dasar untuk menentukan dampaknya terhadap hasil terukur sebuah proyek. Nah, analisisnya ini bisa merupakan ketidakpastian ini untuk digunakan mengukur seberapa baik atau eksperimental menggambarkan nilai-nilai faktor gesekan yang aktual. Oke, lanjut ke chapter 6. Chapter 6 dan 7 ini saling berkaitan, jadi antara merger dan akuisisi. Nah, pada chapter 6 dan 7 ini juga membahas bagaimana apa sih itu yang namanya merger dan akuisisi. Oke, lanjut. Nah, akuisisi di sini adalah bagaimana suatu proses itu atau suatu proses pembelian yang dimana perusahaan itu harus bisa suatu proses oleh perusahaan lain yang mana itu bisa dapat berubah pengendalian saham mayoritas atau seluruh saham. Misalnya contoh Indofood yang mengakuisisi Supermi gitu misalnya. Lalu jadi dia mengambil mengambil hak atau bekerja sama dengan perusahaan dari pihak lupa namanya. Lanjut. Bisa dikat. Maaf, oke, lanjut. Akuisisi ini juga bisa minimalnya itu adalah 50% yang bisa diambil. Jadi agar bisa mendapatkan yang namanya posisi di dalam akuisisi tersebut, misalnya agar perusahaan itu juga bisa mengambil alih perusahaan tersebut. Nah, karena kalau kita sudah mengambil alih perusahaan, itu dapat bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang baru, misalnya peraturan, budaya perusahaannya gimana, sistem organisasinya, atau terkait struktur organisasi, struktur perusahaan, modal, dan sebagainya lah. Lalu akuisisi di sini bisa terjadi jika perusahaan ini tidak sama besar gitu. Jadi misalnya perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Perusahaan besar bisa mengambil perusahaan kecil dengan melakukan kerjasama agar kedepannya bisa mendapatkan modal yang lebih baik dengan keuntungan yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit. Lalu jika sebuah perusahaan itu sama besar, atau misalnya kayak perusahaan Apple dan Samsung, atau Apple to Apple juga bisa, yang dimana itu sulit untuk diakuisisi perusahaan. Misalnya perusahaan Apple dengan perusahaan
Samsung itu Samsung ingin mengakuisisi Apple, tidak bisa karena dikatakan sulit dikarenakan memang perusahaan ini sama-sama besar. Jadi jika diakuisisi maka sistem-sistem perusahaan itu akan lebih rumit dan lebih susah gitu untuk dirubah. Jadi alternatif yang bisa diambil kalau misalnya itu mengatasi permasalahan ini dengan melakukan merger. Merger itu seperti kerjasama, berbeda dengan akuisisi yang bisa membeli saham dari perusahaan yang lain. Nah, di sini mau jelasin bentar. Merger sendiri itu juga penggabungan antara dari dua perusahaan. Jadi satu perusahaan digabungkan dengan satu perusahaan yang lain untuk menjalankan bisnis masing-masing dengan kebijakannya masing-masing. Beda ya dengan akuisisi. Jadi jika tidak tahu boleh menonton video ini, nanti saya upload di YouTube. Lalu kita akan ini poin terakhir, konsolidasi sendiri ini juga adalah penyatuan dari dua atau lebih perusahaan untuk membentuk sebuah entitas yang baru. Misalnya dia mengajak seseorang untuk menjadikan perusahaan itu perusahaan yang baru dengan produk yang baru. Misalnya kayak BSI itu juga adalah kayak seperti gabungan dari beberapa bank syariah. Misalnya bank syariah Bank Mandiri dengan ini melakukan kerjasama yang dimana menghasilkan bank syariah yang ada di Indonesia. Oke, sebenarnya itu saja yang dari saya karena emang catatnya udah habis. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.